Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita nanti singkat, padat, kemudian kita praktek. Karena menyambut Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Salat adalah mi'raj. Salat adalah mi'raj. Ayat ini biasanya hanya dibaca, dikaji 1 tahun sekali. Kapan? 27 Rajab. Kenapa ayat ini tidak menjadi praktek fisolah? Isra mi'rajnya orang mukmin adalah fisolah. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu tempat Isra mi'rajnya orang mukmin. Gambarannya seperti apa? Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi hambanya. Lailan pada waktu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang diliputi keberkahan, linuriyahu min ayatina, kata Allah, sungguh kami perlihatkan tanda-tanda ayat kami, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kami ingin menjelaskan seperti apa Isra Mi'raj fi shalah. Pertama, tahiyat akhir. Di dalam hadis ketika Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, dialog langsung dengan Allah dan memberikan penghormatan sama-sama. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lil. Ini penghormatan Rasulullah di Sidratul Muntaha kepada Allah, yang punya arti segala penghormatan, keberkahan, rahmat, kebaikan milikmu ya Allah. Lantas Allah menjawab, mendoakan Rasulullah sama-sama. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepadamu Muhammad dan salam kepada para nabi, rahmat Allah dan berkah Allah. Rasul tidak egois, kita didoakan sama-sama. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Rasulullah enggak egois, kita didoakan salam kepada kami dan kepada orang-orang soleh. Perhatikan, soleh yang masih hidup dan soleh yang sudah mati. Pak Soleh, main aja jenenge wong soleh kene terus, celui terus, ngono lho, gak teko-teko. Insya Allah soleh. Ya, setelah ada dialog antara Allah dan Rasulullah, akhirnya para malaikat dan alam semesta bersaksi sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan saya bersaksi sungguh Muhammad utusan Allah. Bukankah ini kita baca ketika tasahud dan rukun sholat? Berarti suasana Sidratul Muntaha. Jenengan ketika tasawuf gini, suasana Sidratul Muntaha, apa jange mari? Hah? Jange mari. Sing dipikir itu wassalamualaikum. Bedanya orang yang sholat makrifat, di sini asik. Ada Allah, ada para nabi, dan ada orang soleh. Di sini tersirat
wong tua kita semua. Bersilaturahim wilayah arwah, wilayah ruh, melebihi tahlil. Kalau tahlil Kamis malam, kalau sholat setiap hari, saya itu melebihi tahlil terus saya. Karena saya silaturahim dengan Allah, dengan para nabi, dengan orang tua kita di sini. Ngono Melayu wae. Sakit dipahami? Sakit nggih? Mulai paham bahwa sholat itu Isra Mi'rajnya orang mukmin. Mukmin yang betul-betul mukmin. Yang tidak mukmin pasti nggak tahu. Yang ditunggu tahiyat akhir bukan ininya, tapi Assalamualaikum. Yang kedua, Al-Fatihah. Al-Fatihah ini dialog antara hamba dengan Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, gini ini jenengan kita harus kalau sudah qala Rasulullah, Rasulullah bersabda langsung kepada diri kita. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa ikhlas sallallahu ala Muhammad sallallahu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasul bersabda, langsung Rasulullah bersandar. Qala Allahu azza wa jalla. Allah berfirman. Dari Rasul, dari Allah. Kalau sudah qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, sikap kita harus ansitu wasma'u wa ati'u. Insya Allah rahimakumullah, rahmat itu akan turun. Apa? Merinding, bergetar, seakan-akan melihat Allah, seakan-akan melihat Rasulullah. Nah, wilayah seakan-akan ini nggak tahu hadir di hatinya siapa. Jangan sampai ihsan itu hanya sekedar pengertian. Tolong ya Allah, angkat derajat kami sampai ibadah ihsan. Bu, lihat saya, angkat kami ya Allah, majelis taman surga ini ihsan, seakan-akan Allah, seakan-akan Rasul. Jenengan sekarang yakin nggak diawasi Allah? Kok ngantuk? Jenengan yakin nggak seakan-akan diawasi Rasulullah? Ini wilayah keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita minta kepada Allah derajat ihsan. Seakan-akan dikawal Allah dan Rasul dimanapun berada. Itu harus diminta. Lihat ini, gulu saya merinding. Loh, orang setan. Oh, setan teko, kroso. Malaikat teko, gak kerasa. Rasulullah teko, gak kerasa. Jenengan itu kalau didatangi oleh teman akal terasa enggak? Terasa. Ya, Rasul itu kayak gitu. Kalau kita akrab itu terasa. Ya Allah, kita tak batin teko. Aku lho kok ilung sampean. Iya, aku jangan duwe hajat. Makane kok nyambung nang aku. Lah enggak paham. Saya itu Ustaz Ifat punya hajat. Ndonga temenan. Loh, nyetrum. Orang yang 10 tahun enggak hubungi saya. Karena saya punya hajat. Temenan loh saya punya hajat itu. Akhirnya dekengan. Wes mulai nyambung Pak Soleh. Wes aku bersandang nang dekengan pusat. Biasanya sesama dekengan pusat nelpon saya, ada apa? Iya, saya punya hajat.
bangun pondok, wala makanya kok nyambung. Teman akrab jenengan kalau punya hajat jenengan nyambung nggak? Kalau nggak nyambung nggak akrab, nggak akrab. Ya. Jenengan itu kalau ada apa-apa orang tua terasa? Oke, tak balik. Orang tua ada apa-apa jenengan terasa? Nggak akrab. Kalau akrab itu terasa. Terasa. Satu jiwa dan listriknya kasih sayang orang tua menembus ruang dan tapi listriknya anak menembus ruang waktu apa gak tembus-tembus? Sekarang bandingkan listriknya kasih sayang Rasulullah menembus ruang dan waktu, walaupun secara kasat mata katakan wafat itu tembus itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Gak pernah mati itu. Bagaimana Rasulullah menginginkan kita beriman selamat dunia akhirat sampai hidup matinya dipertaruhkan, ummati ummati, berarti saking apanya? Saking cintanya. Sekarang balas budi kita apa? Dijak sholawatan ngadeg mahlul qiyam ngunai protes. Pak Soleh, Mas Rudi, ojo ngono ta. Iku melemeri sing nggawa mic gitu. Dipimpin doa gitu. Amin. Amin. Suwe dada. Sungguh terlalu hati kita ini, sungguh terlalu. Perhatikan ini. Al-Fatihah itu dialog mesra antara orang mukmin kekasihnya Allah dengan kekasihnya itu Allah. Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi sholat itu dua bagian. Pelan-pelan, semoga majlub. Ikhlas dengan menerima ini? Ikhlas. Kalau enggak ikhlas, sampean ke oleh bagian. Sakno teman-teman. Semua dapat bagian, tapi enggak dapat bagian. Sampean tadi sholat dapat apa? Kalau apa-apa, enggak dapat bagian. Orang dapat bagian, hatiku kerasa loh. Hore, aku dapat bagian, hore. Jadi seharusnya habis sholat itu, Simah, hore, aku oleh dapat bagian. Sampean tadi sholatnya gimana? Masya Allah, wena. Itu tandanya dapat. Sampai tadi sholat gimana? Imami kesuwen. Itu tandanya gak dapat. Laksana sih, semua dapat bagian. Tapi jenengan gak dapat bagian. Ini sudah wilayah qasamtu. Aku yang bagi kata Allah. Khusuk tak bagi ini gak dapat, ini gak dapat, ini gak dapat. Ya, pasti itu ya. Persis koyok mancing. Sebelah iku cuit. Iki gak oleh. Ayo mulai. Tapi yang cuit. Iki oleh akeh. Iya awakmu oleh. Aku gak digondol blas. Gambarannya itu seperti itu. Sholat jamaah. Ini satu soft. Satunya meneteskan air mata. Sebelah gak blas. Utangnya kayak gitu. Enggak disentuh sama Allah, enggak mendapatkan qasam tuh. Paham dari sini? Paham dari sini? Aku membagi sholat itu dua bagian. Satu bagian untukku, satu bagian untuk hambaku. Hambaku apa? Wali abdi masalah. Doa. Ketika hamba itu membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hati jiwa menghayati segala puji milik Allah. Diamlah, intadzir lahdo, diam sejenak, tunggu jawaban Allah. Hamidani abdi, hambaku memujiku. Go ono suworo, go ono kata-kata, tapi ono ser. Delei iki lho sing harus diriyadoi dan dirakati. Kudu sopan santun, kudu adab. Alhamdulillahirabbil alamin.
podo-podo Al-Fatihah tapi jerone adab sopan santune beda. Ketika kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Ketika kita baca Maliki Yaumiddin, Allah menjawab majadani abdi, hambaku memuliakanku. Memuji, menyanjung, ya, memuji, menyanjung, memuliakan. Ketika kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sudah tidak ada jarak antara kita dengan Allah. Allah menjawab hadza baini wa baina abdi, ini antara aku dan hamba sudah tidak ada jarak. Berarti napatilas Rasulullah sudah tidak ada jarak di Sidratul. Jadi tahiyat itu wilayah Sidratul Muntaha, Al-Fatihah itu wilayah Sidratul Muntaha, bahkan semua sholat itu wilayah Sidratul Muntaha. Apa Sidratul Muntaha? Puncak daripada pengalaman rohani, ihsan, beribadah seakan-akan melihat Allah, yang itu tidak bisa diceritakan, hanya bisa dialami dan dirasakan. Sesama orang yang sudah punya makon derajat ihsan, apa kata Rasul dan Abu Bakar? Sodakta. Makanya kadang sholat khusyuk wilayah rohani itu sulit diceritakan. Kalau diceritakan orang yang tidak pernah khusyuk, aliran sesat itu, suwe sholatnya, sesat itu. Pengalaman rohani itu bahaya kalau diceritakan kepada orang yang tidak punya pengalaman. Kok dengar-dengar? Masuk kepada alam Sidratul Muntaha. Ayo masuk. Alhamdulillah. Sidratul Muntaha itu kalau bahasa kerennya apa? Terpesona. Jenengan ketemu kekasih terpesona enggak? Betul nggih? Kalau terpesona, semuanya sirna. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya sirna. Wa yabqa wajhu rabbika, yang ada wajahnya Allah. Semua kekasih-kekasih hilang kecuali kekasih yang satu. Hampir sama seperti sama-sama. Asraqal badru alaina min sa wajib syukru alaina mada'a lillahi marhaban ya nural aini marhaban Husaini. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Sidratul Muntaha itu wilayah terpesona dengan Allah, terpesona dengan Rasulullah, sehingga semuanya sirna. Kita ini selain Allahnya masih ada dan dominan. Akhirnya Allahnya tidak ada. Di dalam kitab Ibnu Arabi tafsirnya sebutkan, ketika aku ada, aku Allah di dalam hatimu, maka yang lainnya tidak ada. Tapi ketika selain aku ada, aku tidak ada. Pertanyaannya, tentukan. Sama-sama, tentukan aku apa yang lainnya. Kekasih itu juga sering kayak gitu. Tentukan pilihanmu. Aku apa? Ya dia betul. Aku atau ternyata yang laki-laki jawab aku dan dia. Perempuan jawab kok nyimut. Perempuan mau diduakan? Sing banter. Iya, kaya tidak. Kena uang 1 M gak apa-apa, asalkan alpat. Allah tidak mau diduakan. Allah tidak mau diduakan itu tersirat dari la ilaha.
yang lain tidak ada, la ilaha, baru ketemu illallah. Kita itu sering gak ketemu illallah, ketemu selain, dan gambaran dunia itu lebih kuat, lebih tajam daripada gambaran Allah. Buktinya sudah menghadap kepada Allah itu masih terlintas yang lainnya. Itu berarti lebih ceket. Understand ceket? Apa itu? Melekat. Lebih melekat. Saking melekatnya dunia sampai sholatnya ke duniawiannya. Kalau bisa duniawi kita itu ketuhanan. Saya kan mau minum. Kalau berketuhanan, Allahumma barik lana. Saya mau masuk kamar mandi, berketuhanan, Allahumma inna na'udzubika minal khubusi. Itu mengajarkan berketuhanan. Setiap langkah Tuhannya tidak boleh copot. Nah, kita itu sering copotnya daripada akhirnya minum ingat kamu, makan ingat kamu, tidur ingat kamu. Kamunya itu Allah. Kalau kita jatuh cinta kan gitu. Betul. Makan ingat kamu, minum ingat kamu, semuanya ingat kamu. Ini suasana Al-Fatihah. Kita harus minta ketika Al-Fatihah itu seakan-akan melihat Allah. Bu, ketika tasahud akhir seakan-akan melihat Allah karena bertahiyat. Dua, seakan-akan melihat Nabi karena menggunakan assalamu alaika ayyuhan Nabi. Dan seakan-akan melihat orang soleh. Minta. Ini sudah wilayah basiroh. Bukan sekedar wilayah doa di lisan. Karena dulu Rasulullah dengan Allah sudah berhadapan. Sedangkan kita sudah baca tapi belum berhadapan. Saya dan jenengan itu berhadapan enggak? Temen tak? Kalau ngelamun, melihat tapi tidak melihat. Apa mana ngantuk, tambah ustadz kembar. Ya Allah. Jadi semakin ke sini terjadi pendangkalan rohani salat. Semakin ke sini terjadi pendangkalan makna Al-Fatihah. Yang disebut bisiril Fatihah itu dapat dialognya. Bukan sekedar formalitas bisiril Fatihah waladolin, bisiril Fatihah waladolin. Yang disebut bisiril Fatihah itu oleh sir-sirani Al-Fatihah dengan Allah. Gitu loh. Understand? Yang biasa ngomong bisiril Fatihah itu loh. Sir itu apa? Rahasia. Oleh sir-sirani, oleh dialoge. Ada sirnya. Dulu apa? Sir, ser, ter. Bu Yudi kok lihat saya kok ser. Bisiril Fatihah itu oleh sir-sirani Al-Fatihah, oleh getarane, oleh cintai. Berarti napak tilas Rasulullah bersama Allah. Berarti napak tilas para kekasih Allah dengan Allah. Ini kayaknya generasi penerus, amin. Kok enggak pede sih dengan? Pede harus minta. Baik. Sudah paham nggih? Ini sebagai pembuka awal. Bisa enggak sholat kita, terutama Al-Fatihah, tasawuf akhir, duduk di antara dua sujud dan semuanya itu suasana dialog dengan Allah. Suasana sama-sama. Subhanallazi asra bi abdi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barak na haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Perhatikan, siap hatinya. Subhana, itu maha suci Allah. Saya ulangi, subhana, maha suci Allah. Salat menghadap kepada yang maha suci.
Al-Quran, kitab suci, Pak Parman. Mekah, Madinah, kota suci. Quran, kitab suci. Masjid, tanah suci. Lihat saya, sholat wilayah suci. Dan hanya bisa ditembus dengan hati yang suci. Lihat-lihat, paham maksudnya? Rasulullah sebelum Isra Mi'raj dioperasi, dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, dadanya disucikan, dibersihkan dengan air zam-zam dari penyakit-penyakit hati. Seharusnya kita wudhu itu operasi, bedah penyakit-penyakit dosa-dosa yang ada di aliran darah kita, saraf dan persendian. Itu saya belajar, Ustaz Irfan, ketika wudhu itu seperti dibedah, dioperasi oleh malaikat Jibril. Ya Allah, dengan kata lain, bersihkan ya Allah, bersihkan ya Allah. Karena saya tidak bisa bersih sendiri. Buka surat An-Nur ayat 21. Walaula fadlullah alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki may yasha. Kalau bukan karunia dan rahmat Allah, kamu sekali-kali tidak akan bisa suci, bersih selama-lamanya. Allah itu membersihkan, menyucikan kepada yang dikehendaki. Perhatikan, siapa yang dikehendaki? Yang berkehendak ingin meminta disucikan Allah. Jadi tolong ketika jenengan wudhu, itu minta dioperasi Allah, dibersihkan. Dan niatkan untuk membersihkan dari noda-noda dosa yang sudah kita perbuat mulai balik sampai dewasa. Ini kalau bicara kerak, tahu kerak? Bicara kotoran, itu kira-kira sudah mengerak enggak? Kotor di atas kotor? Jenengan itu kalau melihat lantai kotor, pakai apa? Fiksal apa lagi? Hah? Banyak sekali itu ya. Ini loh. Kalau bukan karunia Allah dan rahmat Allah kepadamu, ma zaka minkum min ahadin abada. Sekali-kali kamu tidak akan bisa bersih suci selama-lamanya. Ayat ini menggambarkan, tolong siapa yang wudhu tidak melibatkan Allah, maka dia hanya tersentuh air. Tidak bersih dari dosa yang ada di dalam. Bu, selama ini jenengan ketika wudhu melibatkan Allah enggak? Makanya wajahnya kaya ngene-ngene giap. Wudhu itu harus melibatkan Allah. Melibatkan Allah. Saya ulangi lagi, dulu sudah saya sampaikan. Dengan istighfar, astaghfirullah, boleh. Dengan subhanallah, boleh. Dengan nur ala nur. Saya sebelum ketemu kitab Ihya, itu sudah belajar seperti itu. Karena saya ketika di pesantren itu kepingin wudhu yang sempurna itu seperti apa sih? Saya kan bonek, nyoba-nyoba sendiri lah, ya Allah kepingin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baru ketemu bukunya di kitab Ihya. Dalil-dalil tentang bahwa siapa yang wudhu tidak ada zikirnya. Ustadz siapa itu? Sampingnya Pak Taufik itu. Ustadz Khairuddin. Nanti bisa disampaikan kepada jamaahnya Ustadz Khairuddin. Karena di tengah-tengah masyarakat banyak sekali wudhunya yang asal-asalan. Wudhunya yang asal-asalan pasti jodohnya ketemu sholat yang asal-asalan. Wudhu yang sempurna akan ketemu sholat yang sempurna. Karena dalilnya adalah miftahul jannah. Nah ini tolong dilihat ini. Man dzakara inda wudu'ihi, barang siapa yang ketika wudhu itu ada zakaronya, ono wiritani, ono zikiri, toharallahu jasada kullah, disucikan dohir batinnya. Saya nggak ngarang loh ya. Wa man lam yadhkurillah, sapa wonge sing wudu go ono zikiri, ono wonge Yudi, nenono sih yo, nenono sih. Wudu getabrus.
Sapa wonge sing wudu wa man lam yadhkurillah, go ono zikire, go ono kesadarane tentang kehadiran Allah, lam yutahhir minhu illa ma asobal ma, tidak disucikan kecuali me oleh ademe banyu. Pun paham? Siap diri ado ditirakati? Siap? Tunjukkan Mas Sudin. Karena wudhu itu pintu sirsiran di dalam sholat. Dalilnya miftahul jannah as-sholat. Kunci daripada surga itu sholat. Kunci. Kurang gede nggak kunci nih? Pak Soleh. Kurang gede nggak gitu? Mau tak cukup katen bat nanti. Wa miftahus sholat, kunci tak tambahi sir-siranin sholat yang sempurna itu at-tuhuru, wudu yang sempurna. Jadi wudu dan sholat tidak bisa dipisah-pisahkan. Siapa yang nekat sholat tanpa wudu, fikihnya batal. Ayo, tentukan pilihanmu. Jenengan masuk rumah tanpa kunci bisa? Gak bisa. Jadi selama ini Ustaz Farudin, kita itu muter-muter no jobone sholat. Lah ya sakno lho. Wong kancane ku wis ngobrol no jero dek iki muter-muter ae. Kita yang di dalam sampean niku ge muter-muter sholat sampean niku. Loadinge ge kenapa? Gak diterima. Anu Ustaz, saya kan sudah ketik passwordnya. Tahu password? Zoom, Google Meet. Iya, tapi kalau tidak diizinkan oleh admin, bisa masuk? Wes paham? Dicontohno kayak gini pun paham? Gak paham tak urek ke kupingnya nanti. Sudah kayak gini itu loh. Sudah kayak gini itu loh. Yakin ya, pagi hari ini seakan-akan Rasulullah itu menasihati kita. Ojo lali, miftah. Miftah. Anak-anak, tolong kerjakan soal ini. Ternyata ada yang sudah tahu kuncinya. Ngene, Pak. Semuanya panik karena nggak ngerti kunci ini. Sing duwe kunci ini kesuwantai. Ada orang yang dikir kayak gini, Zat. Wah, ilah. Sing duwe kunci ini, iku berangkat buri-buri. Yang tidak punya kuncinya itu qiyamul mulai jam 09.00. Jam 3 walai turu wal qadar keturun. Yang punya kunci santai. Zikirnya singkat masuk karena punya. Ya Allah, jenengan ini dikasih kunci Rasulullah, bukan sukanan. Ayo, saya bilang kepada muslimin, ayo wudu yang sempurna. Sukanan sampai hari ini juga meriadoi tirakat wudu yang sempurna dan tidak boleh sudah merasa sempurna. Jauh yang dituntunkan Rasulullah. Semakin kita bersih, semakin masuk kepada sir-sirani Allah, sir-sirani Al-Fatihah, sir-sirani sholawat. Karena pintunya adalah at-tuhur. Saya ulangi lagi. Bentar lagi, Ramadan, bulan suci. Mekah, Madinah, kota suci. Al-Quran, kitab suci. Allah, maha suci. Betul enggak? Masjid, tanah suci. Sholat, iku wilayah suci. Suci, gak mungkin ketemu kotor. Suci itu harus ketemu suci. Dan sucinya bukan sekedar fisiknya, tapi batinnya dan ruhnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tolong ketika wudhu kita itu diriadoi dan ditirakati, maka kita akan merasakan bertahiyat bersama para nabi. Ketika tahiyat akhir itu ada nabi, ada orang soleh di situ. Kalau kita sering mendoakan, semoga nanti ketika kita mati dijemput oleh beliau-beliau. Ini yang mendoakan saya. Ini yang mendoakan saya. Mau? Tapi kalau sampean tidak mendoakan, Bu Yudi, Bu Anis, sopo sing jemput?
Oh Pak Yudi. Ternyata Pak Yudi sekarat juga. Aku gak iso jemput bro. Ya Allah ya Karim, siapa yang menjemput kita nanti ketika mati? Makanya doakan beliau-beliau itu. Assalamualaikum ayo. Sing temenan. Karena doa yang tembus itu yang temenan. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Tadi ketika berangkat begini saudara. Ila ruhi almarhum Bapak Zainal Arifin, almarhum Bapak Andi, dan saya nggak hafal semua keluarga itu. Makanya kita sering mendoakan orang-orang soleh yang tahu dan tidak tahu. Karena hidup itu ada, mereka pada hakikatnya juga hidup. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum kita praktek gerakan sholat, jenengan saya tunjukkan rukuk dan sujud. Ajari kami ya Allah rukuk yang betul-betul rukuk, sujud yang betul-betul sujud. Yang umatmu ini ya Rasul masih belajar. Warka'u ma'ar roki'in, kemudian wasud waqtarib, sujud yang dekat. Jadi tolong ketika rukuk, ya, sholat itu intinya adalah berdiri, rukuk, sujud, duduk. Dan ini berulang-ulang gerakan ini. Kalau tidak diniati, nggak akan jadi. Pikiran, ruh itu harus menyatu. Ya, menyatu. Kemudian gerakan rukuk Mas Rin. Tolong dirasakan, dayanya ada. Izinkan ya Allah, ya Rasul, ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Walaupun kita nanti mati, falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka adalah pahala yang tak terputus. Nah, ketika panjenengan ruku, ya, ini bicara fisik. Tangan, jari-jari memegang lutut, kemudian punggungnya lurus semua, motot ke depan. Oke, motot ke depan. Kemudian panjenengan silakan doa. Doanya tadi, pikiran, hati, ruhnya ikut. Subhana rabbiyal azimi. Atau Allahumma laka raqa'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'alaka sam'i wa basari wa mukhi. Semuanya serahkan kepada Allah. Serahkan. Semuanya. Wa mukhi, otak, wa azmi, tulang, wa asabi, saraf, wa dami, darah, walahmi, daging, semuanya serahkan kepada Allah. Biarkan dioperasi sama Allah. Kembalikan, ibarat HP itu restart atau repabrik, tahu repabrik? Biar diservis sama Allah, supaya nanti itu sesuatu yang kosong jadi sembuh. Ya, oke. Motot, singkat Mas Udin, langsung rukuk yang salah. Butuh sabar, ikhlas, ridho, dan cinta ketika gerak. Jangan sampai gerakannya itu salah. Salahnya seperti ini. Nah, mana yang salah kira-kira? Ya, nekuk ya semua ya, nggak lurus ini. Siapa yang rukuk seperti ini tidak dilihat oleh Allah, tidak diakui umat Rasulullah, bahkan disebut pencuri sholat di dalam hadis itu. Lanjut sujud. Sujud itu keadaan yang paling dekat dengan Allah, curhat, mesra dengan Allah, disuruh fa'aksiru doa. Seharusnya tumit ketemu tumit. Otak yang sering didewa-dewakan, sering menyelesaikan masalah, tapi nggak selesai. Biasanya sering apa? Depresi dan stres. Tapi selesaikan dengan kembali kepada Allah. Kondisinya rileks total. Ya, kondisinya itu relaks total. Sir cinta, sama-sama. Sir
Sabar, ikhlas, ridho, dan cinta. Jadi sujudnya harus dengan cinta. Menjumpai sang kekasih. Ya, sujudnya dengan cinta. Jantung akan memompa darah turun ke otak, vertigo, imirkan sembuh. Nanti ini simahum glowing. Apa Bu? Glowing, bercahaya, berseri-seri. Wujuhu yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira. Ya. Bisa dalam keadaan sujud ini adalah kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jangan seperti ini sujud yang salah. Ya. Sujud yang salah sesuai dengan tema hari ini, terpesona di dalam sholat. Nah, salahnya di mana kira-kira? Kepala dengan lutut terlalu pendek sehingga melengkung. Ya, melengkung. Salahnya di mana? Sikunya nempel lantai. Ini yang dikatakan Rasul duduknya anjing. Ya, duduknya anjing. Suasana sujud itu suasana rileks, pasrah kepada Allah. Ya Rob, otakku sudah enggak mampu, dayaku sudah tidak mampu, yang mampu adalah jenengan. La haula wala quwata. Dalam keadaan seperti ini nanti setelah salat pasti ada keajaiban. Jadi Allah menunggu kita 0, 1 dibagi 0 sama dengan bilangan tak terhingga. Baik kosong ya, 1 dibagi 0, 1 itu Allah, qul huwallahu ahad, 0 itu kita, 0. Makanya keajaiban, pertolongan yang di luar nalar itu kadang ketika kita tidak berdaya, betul enggak? Jadi sujud itu mengenolkan diri, aku tidak ada, yang ada hanya Allah. Oke, Mas itu nggih. Kullu man 'alaiha fan. Saya dipahamkan sama Allah, tolong lihat saya, makmum dan imam itu ketika sujud, ketika semuanya sujud, ada wajah siapa? Enggak ada, enggak boleh sujud kemudian, tolong ya saya sujud, selfie, hore. Muka yang biasanya di selfie-selfikan, itu enggak boleh selfie. Kullu man 'alaiha fan. Wajah siapapun tidak boleh ada, Pak Paman. Wajah yang boleh ada, wa yabqa wajhu rabb. Jadi suasana sujud itu suasana mentiadakan diri, mengenolkan, aku bukan siapa-siapa, kekuatanku tidak ada, pinterku tidak ada, jabatanku tidak ada, semuanya miliknya. Tersirat sama-sama, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sama-sama, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la. Sakit dipahami connectingnya antara sholat dengan talbiyah? Jadi ketika sujud itu mentiadakan dirinya, mengadakan Allah yang selama ini kesibukan dunianya luar biasa. Baik, sekarang kita akan praktek istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lihatlah hati jenengan dengan Allah, rasakan istighfar. Kita pancing, doakan orang tua kita, doakan ya Allah, doakan. Masuk. Kami ingin meniru, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sekarang pelan-pelan tangannya diangkat, ditahan di atas, Allahu Akbar, tangannya diangkat. Dadanya dibuka, tulang rusuknya ditarik, ditahan di atas tangannya. Tolong dadanya diisi dengan Allahu Akbar. Terapi sendiri, Allahu Akbar. Yang boleh sombong, akbar, kibir hanya Allah. Allahu Akbar. Terapi sendiri sama-sama, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya sombong.
Saya sering sombong ya Allah. Banyak uang sedikit sombong. Sehat sedikit sombong. Ayo diakui. Supaya ada sentuhan Allah. Sangat pribadi di dalam dada jenengan itu. Saya tidak tahu. Ngomong aja bisikan, saya sering sombong ya Allah. Sering sombong ya Allah. Kibir, takabur. Allahu Akbar. Tangannya turun sedekap. Kepalanya tunduk, hatinya tunduk. Tunduk rendah hati. Tolong sekarang doa iftitah dibaca. Kabira. Boleh bait baini. Tolong hatinya dihidupkan. Saya baca surat Al-Fatihah, dengarkan dengan hati dada jenengan. Bukan sekedar dengan telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rasakan Al-Fatihah ini dialog. Beri keadaan ihsan Al-Fatihah ya Allah. Seperti para wali, para nabi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihsan seakan-akan melihat Allah. Maliki yaumiddin. Di hadapan Raja Hari Pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikhlas. Ihdinas siratal mustaqim. Beri petunjuk. Tuntun hidup kami, usaha kami, bisnis kami, jualan kami. Silakan baca sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Minta, Ibu, tuntun sholat kami nyambung kepadamu ya Allah. Tuntun, minta. Tuntun ya Allah. Selama ini kita enggak minta. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya para nabi, sahabat tabi'in, para wali. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bareng. Diam di situ merasakan sirnya, merasakan sir-siran dengan Allah kalau ada getarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan. Alam nashrah laka sadrak. Lapangkan dadaku dengan cahaya di atas cahayamu ya Rah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Hilangkan beban-beban hidup kami ya Allah. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Kata Allah, kami angkat namamu Muhammad. Semoga nama kita mendapatkan syafaat harumnya nama Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab
wa ila rabbika farghab. Dia merasakan. Pelan-pelan kita akan gerak ruku, hati jiwanya ikut. Allahu Akbar, monggo ruku. Ikhlas, jangan cepat. Jari-jarinya memegang lutut, badannya dorong ke depan. Badan dorong ke depan. Ikhlas. Bu, otaknya serahkan kepada Allah biar dicuci. Pikiran-pikiran yang negatif biar hilang. Tolong hati dadanya berikan Allah. Lapangkan ya Allah. Sambil sisipkan doa ruku. Subhana rabbiyal azimi. Subhanaka Allahumma. Ada doa yang agak panjang, semuanya diserahkan. Allahumma laka rokatu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khosya'alaka sam'i. Aku khusukkan telingaku, wa basari mataku, wa mukhi otakku, wa izami tulangku, wa asabi sarafku, wa dami darahku, wa lahmi dan dagingku. Pak Ghafur bisa dilihat nanti yang khusyuk dapat hadiah. Sami Allah. Tangannya diangkat, ditahan sebentar, lapangkan dadanya. Dadanya berikan kepada Allah biar dilapangkan dengan nurnya. Tolong amati progresnya, perubahan. Tangannya turun, menggelantung, pelan, blek, pundak kendor total. Rasakan ada suasana seperti fly. Rasakan perubahan demi perubahan. Ada yang lebih nikmat yaitu suasana sujud, ikhlas. Allahu Akbar, silakan sujud. Kepalanya jauh, Bapak Ibu kepalanya jauh. Maju lagi Mas Rudi. Kepalanya jauh. Kedua kakinya sendiri, tumitnya dipertemukan. Tolong pundaknya jangan tegang, pundak turun. Nah, pundak turun, pinggangnya juga turun. Ibu, ya. Tolong dadanya turun. Di situ tempat dialog dengan Allah. Bukan otak, bukan lesan. Saya sujud. Keadaan yang paling rendah, mentiadakan diri yang sujud. Badan dari tanah kembali ke tanah, ruh dari Allah kembali ke Allah. Sekarang tolong mukanya jangan tegang, otaknya jangan tegang. Aliran darah akan turun ke otak, muka akan kemerah-merahan. Baca doa sujud. Subhana Rabbiyal a'la. Dadanya yang digunakan dialog, bukan lesan, bukan otak. Rabbiyal a'la. Tolong ikhlas, sabar, ikhlas ridho, sarafnya biar kebuka. Yang sakit disembuhkan, yang tegang jadi rileks. Pelan, Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Pelan, jangan terlalu cepat, biar rasa hatinya tidak putus. Pundak kendor, dada renggang, pasrah menerima. Tolong dadanya berikan kepada Allah. Renggang, pundak, dada. Sekarang dadanya diisi 8 doa. Rabbiufirli. Amin.
ampuni ya Allah. Diam, tunggu. Kita sekian membaca tapi tidak pernah menunggu. Rabbi ufirli, ampuni ya Allah. Warhamni, sayangi ya Allah. Tunggu. Wajburni, cukupi dan tutup aib kekurangan-kekuranganku. Ulangi, wajburni, cukupi kekuranganku dan tutup aib-aibku. Ulangi, wajburni, wajburni, wajburni. Warfani, angkat derajat dunia akhirat, angkat ruhku. Angkat ruhku bertemu denganmu, bertemu dengan para nabi. Warzuqni wahdini wa'afini wa'afuani. Ikhlas, Allahu Akbar. Sujud yang kedua. Ingat, kepalanya jauh, badan tulang belakangnya biar rileks. Ikhlas, sabar, ikhlas itu. Pundak turun, dada turun. Dada ini tempat menghadap Allah. Isi dadanya, subhana rabbiyal a'la. Atau silakan diisi, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura. Hatiku bercahaya, lisanku bercahaya, telingaku bercahaya, mataku bercahaya. Terus, nah tuh turun doa, doakan orang tua kita, boleh, boleh. Labbaik ya Allah, labbaik. Panggil jamaah Mushola Al-Ikhlas, keluarga besar kami. Kita singkat Allahu Akbar, tahiyat akhir. Hati-hati, ini juga puncak. Duduk yang santai, sabar, ikhlas ridho, pundaknya kendor, dadanya renggang. Kita akan tasyahud seperti di Sidratul Muntaha. Izinkan ya Allah. Pelan-pelan, jari telunjuknya ngacung, ikuti pelan-pelan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Seperti Rasulullah bertahiyat kepada Allah di Sidratul Muntaha. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Penghormatan, keberkahan, rahmat, kebaikan milik Allah. Jangan diakui, milik Allah. Di sini tersirat innal hamda wa ni'mata. Banyak yang enggak ngerti. Laka wal mulk la syarika lak. Aku bukan siapa-siapa. Ulangi, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Salam kepada para nabi seperti salamnya Allah kepada para nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Diam. Salam kepada orang-orang soleh. Di sini ada orang tua kita. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Kita latihan mati sebelum mati sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita bersalawat ruh dengan ruhnya Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Salam kepada orang mukmin hidup atau mati. Tarik ke belakang. Niatkan salam kepada orang muslim, muslimat hidup dan yang sudah wafat. Balik. Assalamualaikum warahmatullah. Cukup. Kesimpulan. Jadi, sholat itu Quran, doa, gerak. Gerak. Kalau Quran, doa, gerak diriadoi, ditirakati dengan diawali wudhu yang sempurna, maka akan muncul sir. Apa? Kenikmatan, kelezatan di balik gerak dan doa itu hanya bisa disentuh la yamassuhu illal thaharun. Gimana nyentuhnya? Sabar, ikhlas, ridho dan cinta. Itu nanti akan muncul kenikmatan-kenikmatan di balik doa. Saran saya, mau tidak mau jenengan harus tahu artinya dikit. Kalau nggak bisa komplit ya kesimpulannya apa? Supaya jiwa itu ada visi dan misi. Jangan sampai kosong tidak tahu sama sekali. Siap? Siap? Enggak, jangan-jangan Allah tanya, awakmu jaluk apa? Mbuh Gusti. Mau cerdas apa bodoh? Mau tahu apa tidak tahu? Jadi yang tidak tahu harus, tahu itu ma'rifat. Tidak tahu dengan tidak tahu itu enggak sama. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Gak bodoh, ngerti apa enggak ngerti. Ini tadi saya mengajari untuk menemukan sir-sir di balik itu. Tentunya ketika jenengan sendiri silakan puas-puasin, ojo cepet-cepetan. Pelan-pelan, Rabbi firli. Di situ temanya kan terpesona dalam sholat itu ya di balik doa gerak itu ada kenikmatan. Kalau boleh saya bahasakan onok madune yang kadang dikasih Allah, kadang tidak. Betul? Makanya kadang khusyuk itu bisa, kadang tidak. Kadang dibuka, kadang ketutup. Ketutup apa? Dosa. Ada lagi ketutup ilmu bodoh. Ojo guyu. Tersinggung saya. Ilmu, nggih, abaruhin nggih. Ilmu itu ibaratnya peta rohani untuk membuka. Rudi, enak mana? Buka apa nutup? Membuka cari. Mentang-mentang wis buka-buka. Itu nggih. Tolong diriadoi, ditirakati. Kalau saya dapat, jenengan dapat, pasti jenengan sodakta. Lihat saya di Raudhah Abaruhin, itu rukuknya enak, gak mau itidal. Itidal enak, kan ketemu sir-sirnya, gak mau sujud. Apa kata Rasul? Aku sholatnya ya koyok ngono, gak gelem mari. Dalile, seluh. Kama ra'aitumuni usolli. Ternyata baru paham yang dimaksud solu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti aku sholat. Seperti aku sholat, sholatnya Rasulullah gak gelem mari, sampean. Itu kan berbalik berapa derajat? 360 derajat apa 1000 derajat itu? Jadi Rasul, sampean niku mati sopo, mati grandong Bu Yudi. Gak enak Bu Yudi. Saya ulangi lagi, solu kama ra'aitumun usolli, kata Rasul, sholatku gak gelem mari, sedangkan sholat kita nang mari. Jadi Rasul, iku umate sopo? Jawab umate. Saya kira itu sebagai penutup, temukan, dan lihat, kadang ketemu, kadang tidak.
Kalau tidak dicari ya gak ketemu. Ruku dan sujud itu harus mencari supaya ketemu. Mana dalilnya Ustadz? Buka surat Al-Fatah ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Ustadz Fahrudin, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujadan. Nih, Rasulullah itu bersama sahabat itu ahli ruku, rukaan sujadan, fu'alan. Itu menunjukkan rukuknya, sujudnya itu sudah menemukan. Kenapa? Ya betaguna. Ketika ruku dan sujud itu ada visi dan misi. Mencari. Apa yang dicari? Duduk duit. Fadlan minallahi waridwana. Yang dicari itu karunia dan ridho. Ini prakteknya. Maha suci Allah. Delei rosone itu loh. Delei rosone dan sambutannya. Makanya saya kasih kata kunci kudusir cinta. Delei itu sabar, ikhlas, ridho. Madune supaya ditokno Gusti Allah fadlan waridwana itu. Sehingga nanti jenengan ketika ruku dan sujud disambut Allah, itu koyok dilus-lus. Koyoke. Rudi, koyok dilus-lus. Ini nanti dilurus Gusti Allah bojo sampean. Rahman Rahimnya itu, Masya Allah. Sakit dipahami nggih? Ya Ustaz Farzin. Banyak yang membaca ayat ini, mek mau cotok, kapan? Dibaan. Tapi dia nggak praktek di dalam sholat. Ya nggak salah. Ya nggak salah. Tapi gek mau. Tapi kita praktek bahwa Rasulullah kenapa sholatnya kok bisa sampai kakinya bengkak dan tidak ingin selesai? Karena ketemu fadlam minallahi waridwana. Makanya ayat-ayat yang dibaca ketika dibaan saudara-saudara NU itu ayat-ayat yang hebat. Ayat-ayat yang luar biasa. Hampir nanti nyambung. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu. Itu ayat-ayat hebat itu. Bukan sekedar bacaan, tapi harus menjadi pengalaman rohani. Kalau sudah menjadi pengalaman rohani, inna fatahna laka fatham. Kalau dadamu itu sudah dibuka oleh nur ala nur, maka kamu akan bisa iyyaka na'budu. Betul, sing tak sembah itu hanya Gusti Allah. Oh, ternyata sudah melirik yang hadiah. Nah, sadaqallahul adzim. Oke, abaruhin hadiah. Wah, kehormatan. Ini dari malaikat Jibril. Oh, betul-betul. Masya Allah, abaruhin. Nonton foto jenengan loh di sini. Nanti tenang, ada jenengan. Buahnya ini. Oh, bundanya itu loh. Kekasihnya. Ya sampun, terima kasih. Nggih, Masya Allah. Semanun. Bu Yudi. Asik. Ini bidadari idola Palem. Ini nanti calon bidadari surga. Nggih, Bu Yudi, Masya Allah. Nggih, amin. Nggih. Ibunya Mbak Ana, monggo. Nggih. Yeah. Yeah. So. Yeah. Sampun nggih. Nggih. Ustadz Fahrudin. Nggih, monggo. Fahrudin. Maulidin nggih. Khairuddin nggih. Sekalian Pak Taufik, yeah. 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 Semangat ya, Taufik. Yeah. Barakallah. Sinten over bingung kula. Sedaya khusuk. Karena sedaya khusuk dapat hadiah semua, monggo. Ada di mobil kok. Ya.
Monggo bisa dibagi Mas. Nun sewu saged dibagi. Memang sengaja kula damel formalitas mawon. Asline kula siapkan. Nggih. Itu ada kenangan kita, foto-foto kita, semoga nanti nempel di dinding surga, di dinding hati kita, di dinding insya Allah. Ini juga atas nuwun sewu supportnya Ustadz Irfan, matur suwun sangat Ustadz Irfan. Oke, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.